Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullah. Sehat. Ya, kan duduk. Terima kasih. Sehat Tas ya? Alhamdulillah. Luar biasa, makin seger aja Tas nih. Alhamdulillah. Berkat doa kita semua. Alhamdulillah. Yang sekarang ini mungkin kita akan bahas yang ketiga ya Tas ya. Bahasan 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sapa kembali bersama Ruang AF 8487. Kali ini pembahasan kita atau tema kita yaitu tentang kurban Tas ya. Ini ada beberapa pertanyaan saya kumpulkan tuh dari pemirsa. Kalau boleh mungkin nanti saya akan sampaikan pertanyaan-pertanyaan Tas ya tentang kurban. Ada sekitar 9 pertanyaan ini dari pemirsa dan lain-lain. Yang pertama, Ustaz, apa hukum berkurban sebetulnya ya? Baik, saya akan menjawab berdasarkan mazhab Syafi'i, kemudian berdasarkan literatur-literatur yang saya baca, kemudian juga dari informasi-informasi yang saya dapat dari guru-guru saya. Ya. Kalau untuk hukum berkurban itu menurut mazhab Syafi'i adalah sunnah muakkadah. Sunnah muakkadah. Jadi sangat ditekankan, walaupun sunnah tapi sangat ditekankan. Bahkan kalau mazhab Hanafi itu hukumnya wajib. Walaupun sunnah muakkadah, namun Rasul pernah mengatakan man wajada sa'atan falam yudhahi fala yaqrabanna musallana. Sesiapa yang punya kemampuan ya, untuk berkurban namun dia tidak mau berkurban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat sholat kami. Artinya kita nggak diakui sebagai umat Muhammad. Untuk itu ya kepada yang mampu ya, itu diharapkan bahkan sangat ditekankan untuk berkurban. Di mana kemampuan itu ditandai? Yang pertama, dia punya kemampuan untuk makan di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Kemudian dia punya kemampuan untuk membeli hewan kurban, maka dia sudah sangat ditekankan sekali untuk berkurban. Jadi walaupun memang hukumnya sunnah muakkadah, tapi Kedua, benar-benar Tas ya, apa saja syarat-syarat untuk hewan kurban itu Tas? ada beberapa syarat supaya kurbannya sah ya. Yang pertama, hewannya sudah balik Ya. sudah dewasa. Biasanya udah kupak tuh ya. Ya, udah kupak. Kemudian kalau ukuran umur untuk sapi atau kerbau itu di atas 2 tahun. 2 tahun. Iya. Kalau untuk domba itu di atas 1 tahun. 1 tahun. Kalau Mbak. kambing Jawa, nah itu di atas 2 tahun. Oh, lebih lama ya Jawa ya kambing Jawa. Itu untuk syarat yang pertama, balik atau dewasa ya. Kemudian yang kedua, hewannya harus sehat, tidak sakit ya. Kalau perlu yang paling gemuk, paling sehat gitu. Kemudian yang ketiga, harus sempurna. Artinya kan sempurna itu. Anggota tubuhnya, anggota badan tidak ada yang kurang, tidak ada yang cacat gitu. Misalnya kupingnya putus, hidungnya ya apa namanya? Ya rusak Ya, lah. rusak ya, kemudian kakinya pincang atau matanya picek atau buta. Ya. Jadi harus yang sempurna. Dari mulai kita beli sampai ketika kita akan sembelih itu harus sehat. Jangan sampai ada yang sakit kemudian ada yang cacat.
Dengan demikian kalau kita kurbankan yang seperti itu, nanti kurbannya tidak sah. Tidak sah. Gitu. Artinya yang sempurna lah ya binatangnya ya. Pertanyaan ketiga, nah ini banyak yang bertanya ini, apakah boleh kita berkurban sebelum kita melakukan akikah? Nah, ya. Itu gimana? Ini setiap datangnya Idul Adha selalu nih pertanyaan-pertanyaan ini muncul gitu. Padahal ini nggak ada kaitannya antara akikah dengan kurban gitu. Artinya ya orang yang belum akikah ya boleh berkurban, boleh-boleh saja berkurban. Bahkan kalau memang dia punya kemampuannya ketika di bulan-bulan Idul Adha, di bulan Zulhijjah, maka dia utamakan itu dulu karena Idul Adha waktunya terbatas gitu. Sedangkan akikah kan waktunya luas, kapan saja boleh gitu. Artinya didahulukan malah berkurbannya ya. Iya, kalau memang akikahnya. kemampuan kita ada di sekitar bulan-bulan Zulhijjah gitu. Jadi nggak ada kaitan Nggak ada kaitan ya. antara akikah dengan kurban. Baik, selanjutnya pertanyaan yang keempat nih Tas. Ini banyak juga ini yang nanya seperti ini. Bolehkah berkorban untuk orang atau orang tua kita atau saudara kita yang sudah meninggal diniatkan berkorban untuk mereka? Iya. Ada dua pendapat. Yang pertama, kalau yang meninggal wasiat, berwasiat, Iya. maka boleh. Yang kedua, kalau yang meninggal tidak berwasiat, ini ada dua pendapat juga. Yang pertama, ulama bilang nggak boleh. Kalau dia nggak wasiat, nggak boleh. Ya. Ini ada dalam kitab Kifayatul Akhyar, itu jelas. Ya. Tidak boleh ya, berkurban untuk yang meninggal kecuali kalau dia berwasiat. Tapi pendapat yang kedua, ada yang mengatakan ya boleh. Gitu. Boleh-boleh saja. Boleh saja. Gitu. Namun ya kalau dia tidak berwasiat, dia tidak boleh makan daging kurbannya. Kalau Nggak dia boleh. berwasiat. Tidak berwasiat. Kalau dia tidak berwasiat, maka tidak boleh makan dagingnya. Gitu. anaknya itu tidak boleh. Ya, yang mengorbankan, ya. itu tidak boleh makan dagingnya. Baik. Selanjutnya pertanyaan kelima ini yang saya catat ya. Bolehkah menjual kulit kurban nih, terutama nih buat panitia, ya kan, Zat? Terutama nih buat panitia kurban nih. Ya. Menjual kulit itu diharamkan bagi yang berkurban. Bagi yang berkurban. Yang berkurban gitu. Oke. Kalau panitia yang menjual, berarti kan dia sudah menyerahkan kepada panitia gitu. Menyerahkan kepada panitia, maka nanti panitia itu menjualnya, kemudian nanti biaya uangnya jadikan ya operasional untuk kurban tersebut, atau mungkin disedekahkan kepada fakir miskin, itu nggak jadi masalah. Jadi yang tidak diperbolehkan menjual kulit itu adalah bagi orang yang berkurban. Saya berkurban, kemudian saya potong sendiri, kemudian saya kuliti sendiri, kemudian kulit saya jual, atau mungkin saya jadikan upah untuk orang yang ya memotong atau orang yang menguliti segala macam, itu nggak boleh. Gitu. Tapi kalau sudah masuk ke panitia kurban, itu sah-sah saja ya, saja. Baik. Selanjutnya ini pertanyaan ke-6. Nah, ini Tas ya, di samping hukum kurban sunnah muakkadah, ada juga disebut sunnah kifayah. Apa maksudnya itu, Tas? Iya. Sunnah kifayah begini, dalam satu keluarga kalau sudah ada yang berkurban, ya, maka sudah cukup. Itu satu orang, misalnya ayahnya berkurban, maka untuk keluarganya itu udah cukup. Ya, nggak usah berkurban, nggak apa-apa. Gitu. Ya. Itu nggak apa-apa. Udah mencakup keseluruhan. Gitu. Salah satu saja ya. Ya, salah satu saja. Tapi kalau semuanya ingin berkurban, ya lebih bagus lagi. Ayahnya berkurban, kemudian istrinya berkurban, anaknya berkurban, nggak jadi masalah. Tapi yang kalau satu orang sudah berkurban, maka itu dalam satu keluarga sudah mencakup semuanya. Walaupun hanya 1 ekor kambing. Walaupun.
Ya kan ada di mana-mana itu kalau satu jiwa itu ya satu kambing. Kalau misalkan satu keluarga itu ada 7 jiwa ya 1 ekor sapi atau 7 ekor kambing. Nah itu seperti apa tuh kalau seperti itu? Istirok fisawab artinya, jadi satu kambing itu pahalanya untuk rame-rame tuh sekeluarga, bukan satu kambing untuk satu keluarga, bukan ya. Jadi tetap satu kambing tapi mencukupi untuk semua keluarga pahalanya gitu, istirok fisawab gitu. Tapi kalau satu kambing untuk 7 orang ya nggak boleh, nggak sah. Maksudnya gini Tas, ini kan ada sapi untuk 7 jiwa atau 7 orang. Kalau kambing kan satu kambing itu untuk 1 jiwa atau 1 orang. Nah itu maksudnya perbedaannya di mana itu untuk seperti itu gitu. Di sini ada yang namanya afdoliyah gitu. Afdoliyah itu yang utamanya. Jadi ada urutan-urutan dalam berkurban yang utama. Yang pertama kerbau atau sapi untuk 1 orang, yang paling afdol, 1 orang paling afdol gitu kan, afdoliyahnya tuh. Siap. 1 orang 1 ekor sapi atau 1 ekor kerbau. Yang kedua 1 ekor domba untuk 1 orang, jelas 1 orang. Kemudian yang ketiga 1 ekor kambing Jawa untuk 1 orang. Dan tingkatan yang keempat itu 1 ekor sapi atau kerbau untuk 7 orang. 7 jiwa. Itu afdoliyahnya begitu. Afdoliyah. Susunan. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya yang ke-7 ini, kapan waktu memotong kurban itu baiknya? Yang pertama di hari nahar, tanggal 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha tuh, tanggal 10 Zulhijjah itu namanya hari nahar. Setelah sholat Id itu sudah boleh untuk menyembelih hewan kurban. Langsung ya setelah sholat Idul Adha. Walaupun orang yang menyembelih itu tidak sholat Idul Adha sekalipun. Yang jelas kalau sudah selesai melaksanakan sholat Idul Adha itu baru boleh menyembelih hewan kurban. Sampai kapan? Sampai tanggal 13 Zulhijjah yang kita sebut dengan hari tasyrik gitu. Sebelum terbenam matahari itu masih dibolehkan. Pada asar gitu ya. Pada asar maksimum ya. Baik, selanjutnya nah ini apa tas hukumnya membaca bismillah ketika menyembelih itu? Membaca bismillah ketika menyembelih hewan itu hukumnya sunnah. Jadi ada beberapa sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika menyembelih. Yang pertama baca bismillah. Kedua membaca takbir ya. Ketiga menghadap kiblat. Baca sholawat. Itu sunnah-sunnah ketika menyembelih hewan kurban. Terakhir doa ya. Artinya pada saat akan menyembelih Allahumma hadza minka wa ilaika, di antaranya begitu. Baik. Ini pertanyaan terakhir kayaknya nih. Pertanyaan yang ke-9. Nah, mana yang lebih afdol nih? Kurban 1 ekor kambing, 1 ekor kambing atau 1 ekor sapi ber-7, atau 7 ekor kambing ya per jiwa 1-1, atau 1 ekor sapi untuk ber-7 jiwa. Sepintas tadi sudah saya jelaskan bahwa kalau afdoliyahnya artinya utamanya itu ada 4 tingkatan. Yang pertama sapi atau kerbau untuk 1 orang, itu yang paling bagus tuh, tingkatan pertama. Yang kedua tadi 1 ekor domba untuk 1 orang ya. Kemudian yang ketiga 1 ekor kambing Jawa untuk 1 orang ya. Dan tingkatan yang terakhir yang keempat itu 1 ekor sapi atau kerbau untuk 7 orang. Jadi kalau dilihat dari mana afdolnya, kalau lihat dari tingkatan ini, maka yang paling afdol memang sebenarnya 1 ekor kambing 1 orang. Afdoliyahnya gitu ya. Ini hukum sih ya. Baik.
Atas penjelasan dari Ustaz Waridi mengenai hewan kurban, syarat dan lain-lain. Sampai jumpa di episode berikut. Salam.